Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izan Mahathir Nasution, NIM B1001981. Saya akan menjelaskan tentang analisis kasus persaingan usaha. Dalam kasus penyalahgunaan tindakan oligopi dalam perkara perdagangan garam ke Sumatera Utara, ditemukan bahwa kebutuhan garam sebagai bahan baku di Sumatera Utara saat itu hanya dipasok oleh PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo, dengan PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkarwaja, dan UD Sumber Samudra. Pengusaha garam tertentu atau pelapor merasa adanya kejanggalan yang terjadi pada proses pemasokan barang ke Sumatera Utara, yaitu adanya kesulitan bagi perusahaan selain PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkarwaja, dan UD Sumber Samudra yang dikenal dengan istilah G4 untuk memperoleh garam bahan baku langsung dari PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo yang dikenal dengan istilah G3. Adanya kesepakatan secara lisan yang dilakukan G3 dengan G4 untuk menetapkan harga produk PT Garam lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk PT Budiono dan PT Garindo. Adanya penguasaan pasokan garam bahan baku ke Sumatera Utara oleh G3. Selanjutnya, identitas terlapor. PT Garam adalah badan usaha milik negara yang didirikan untuk tujuan melakukan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya, pembinaan usaha pergarangan merakyat, serta pengendalian stok dan stabilisasi harga garam secara nasional sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991. PT Budiono adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu PT dengan kegiatan usaha, menjalankan usaha pembuatan garam sekaligus memasarkan, menjual, dan memperdagangkan hasil-hasil usaha tersebut di dalam maupun ke luar negeri. PT Garindo didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 263 tanggal 30 April 1980, dibuat oleh Notaris Sujipto SH di Surabaya, dengan melakukan usaha antara lain perdagangan umum, keagenan, pertanian, dan industri. Selanjutnya, PT Graha Reksa didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 40 tanggal 5 Agustus 1988, dibuat oleh Notaris Linda Herawati SH di Medan, dengan melakukan kegiatan usaha bertindak sebagai laporansir, grosir, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan atau badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri. PT Sumatera Palm didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 26 tanggal 29 Oktober 1997, dibuat oleh Notaris Suparno SH dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan land clearing, perkebunan, pabrik, pengangkutan, perdagangan, grosir, laporansir, distributor, kontraktor, industri, dan keagenan. UD Jangkarwaja didirikan dan melakukan kegiatan usaha perdagangan garam berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 188/01/PM/11/1995. UD Sumber Samudra. Kegiatan usaha perdagangan garam kasar dan halus berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 3261/02-13-PM/6/1993. Selanjutnya, pasar yang bersangkutan atau relevan market. Garam dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu garam bahan baku dan garam olahan. Garam bahan baku merupakan garam yang dihasilkan dari proses penguapan air laut yang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui proses pencucian atau pemurnian garam. Garam olahan adalah garam bahan baku yang telah diolah sesuai dengan peruntukannya, baik untuk konsumsi maupun untuk industri. Dapat disimpulkan jenis relevan marketnya. 1. Pasar produk, bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah garam bahan baku produksi dalam negeri. 2. Pasar wilayah, bahwa pasar wilayah dalam perkara ini adalah Sumatera Utara. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah garam bahan baku produksi dalam negeri yang diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara.
Selanjutnya, dugaan dan analisis pasal yang dilanggar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal ini terbukti dilanggar karena secara jelas terlihat PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo yang dikenal dengan istilah G3 yang berkuasa membuat perjanjian tertutup kepada PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, dan UD Sumber Samudra yang dikenal dengan istilah G4 untuk mengatur pasokan garam ke Sumatera Utara agar bisa dengan mudah menentukan harga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal yang dilanggar ini berhubungan dengan pasal 4 yang dilanggar. G3 dan G4 membuat perjanjian tertutup sehingga masyarakat dibebankan harga garam yang melonjak naik. Ini merupakan ciri pelanggaran Price Fixing Agreement. Lalu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal ini berbunyi bahwa pembeli yang satu membayar berbeda dengan pembeli yang lain pada barang atau jasa yang sama. Unsur tersebut terpenuhi di mana harga jual garam bahan baku menggunakan patokan harga garam bahan baku PT Garam yang selalu lebih tinggi Rp20 per kilogram dibandingkan harga jual garam bahan baku PT Budiono dan PT Garindo. Hal ini menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal ini, unsur yang terpenuhi adalah mengatur perjanjian dengan usaha pesaing dengan tujuan untuk mengatur harga. Unsur ini telah dipenuhi, di mana perusahaan pemasok garam G3 yaitu PT Garam, PT Garindo, dan PT Budiono melakukan perjanjian untuk mengatur harga kepada perusahaan G4 yang ada di Sumatera Utara. Keputusan KPPU Nomor 10 Garing KPPU Strip L Garing 2005. 1. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keempat, menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5. Menyatakan bahwa PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 6. Menyatakan bahwa PT Garam secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf A dan huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 7. Memerintahkan kepada PT Garam, PT Budiono, PT Garindo untuk memberikan ketentuan dan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha selain PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra untuk memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara. 8. Melarang PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam bahan baku dari PT Garam, PT Budiono, PT Garindo. 9. Menghukum PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp2 miliar yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, Jakarta 1, Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat,
melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 1212 apabila tidak melaksanakan perintah dan larangan yang disebut dalam diktum butir 7 dan butir 8 putusan ini. Perusahaan pemasok PT Garam, PT Budiono, PT Garindo yang disebut G3, dan perusahaan penerima garam PT Geraha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra yang disebut G4, terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11 yang menyebabkan tertutupnya kesempatan perusahaan lain untuk menjalankan bisnisnya. Sebagian besar pasokan garam tersebut dibeli oleh G4 dari G3. Struktur pasal seperti ini mencerminkan tindakan persaingan yang tidak sehat. G3 dan G4 secara bersama menguasai lebih dari 75% pangsa pasar garam di Sumatera Utara. Tindakan seperti ini mengakibatkan tidak ada pesaing baru di pasar bersangkutan, karena penguasaan pemasaran garam secara bersama-sama dilakukan oleh para terlapor dalam perkara ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.